Nah itu, rambu-rambu lalu lintas saja kita patuhi, apalagi hukum-hukum Tuhan. Itulah kita berjuang supaya semua kita menjadi terdaftar di kerajaannya. Itu guys. Tidak mungkin orang bisa masuk surga cuma modal mengaku-ngaku mengenal Tuhan. Karena Tuhan berkata, barang siapa menolak orang yang kuutus, dia menolak aku. Barang siapa menolak aku, dia menolak orang yang menolak. Ya, kamu mengenal pun tidak. Sebentar. Mengenal pun tidak. Sebentar dulu. Mengenal Arif, Tuhan tolong pun jadikan tidak. gue moderator, Rip. Ini si manusia babi ini susah banget diajarin. Moderator Arif, turun kita semua. Iya, enggak, silakan. Ya. Gantian. Jadi begini, manusia janda-janda terkutuk ini gimana dia mau bisa mengenal Tuhan sementara dia mengenal utusannya pun gak mampu. Aduh. Sama seperti Yesus berkata ya, Luga, goblok, diam kau, janda-janda. Kamu diam dulu, manusia Diam telur. Iya, diam dulu. Takutlah. Gantian. Diam dulu kau, manusia gembel. Lebih mulia kami, Luga, daripada kau berantem terus sama istrimu. Itu apa? Kami nggak ada tempat kami berantem. Diam dulu, kolor. Istrinya Kin. Kenapa Ada. dinaikkan lagi si Luga ini? Aduh. Tadi aku belum puas masalahnya, maki-maki manusia-manusia terkutuk. Kau pula mau ditakuti Luga, aku ya mang kecil kali lah Kau Luga, terkutuk Kau itu kau. gak laku sama kami, sama Karyana. Gak laku, gak main kau sama kami Luga. Nggak main apa? Gantian, Tony. Udah, Gak laku kau sama kami Luga. Aku bilang aja ya, seumur hidup pun gue nggak ada sedikit pun nafsu ngeliat lu berdua. Kolor. Siapa lah perempuan yang nafsu sama perut kau yang buncit itu yuk? Aduh, Siapa yuk? gua Sudah apalagi sudah gua uang muta ada, Jangan perutmu pribadi. buncit lagi, matamu Jangan kero pribadi. lagi. Siapa lah perempuan suka sama kau yuk? Orang gila Lagi paling. lagi. Mata Iya, makan daging babi lagi kau. Siapa yang suka sama kau yuk? Tanya kau dulu. kemarin calon Jangan istri pribadi. gua sudah minta nikah. Itu Mimpi kau, anak ada perempuan resminya. mau sama kau mimpi. Kolor. Diam dulu kau nanti. Makanya dibahas. jangan kau sok-sok mengucap janda kau bilang. Kalau kami Jadi janda, begini. kalau di kelas kau nggak main sama kami, nggak laku sama kami kau. Biar tahu kau juga. Jangan jarang pribadi lah. Makanya jangan kau serang pribadi, kau habis, kau buat. Ada tippingan di bawah itu, awas nanti jadi benci rupanya cinta. Daud-daud mencintai si Luga ini. Tippingannya itu di bawah Sebentar, nih. sebentar ya. Daud-daud masih Daud-daud. Sebentar dulu. Jadi gini kan. Kan Nabi waktu itu kan murid-murid Yesus bilang kan, Tuhan, apakah Elia sudah datang? Yesus bilang apa? Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukan menurut kehendak hatinya. Nah, Yohanes Pembaptis Mana juga waktu buktinya dia Elia tampil, datang? Mana buktinya? Buktinya mana? Sebentar dulu. Itu kan saya bacain ayat di Matius pasal 17, demikian bunyi ayatnya. Jadi gini, kalian ini kan nafsu banget ya, pengen kenal Tuhan ya. Sementara untuk mengenal Tuhan itu ada dulu yang harus dikenal sebelum ke Tuhan, yaitu mengenal para utusannya. Ada ayat berkata, jangan mengusik orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Nah kalian ini pengen langsung ngelompat ketemu Tuhan, nggak mau mengenal Tuhan melalui para nabinya. Inilah yang dinamakan janda-janda terkutuk. Elia sudah datang. Mana buktinya? Nabi Elia itu orang-orang. Nah, Saya, itu contoh. oke, dengar, saya dengar. ceritakan ya. Dengar, Nabi Elia itu tidak merasai mati. Ya. Itu dia adalah seseorang yang tidak merasai mati. Seperti itu juga kita ketika datang Yesus, orang yang tidak merasai mati ada seperti Elia. Kalau Yesus nggak perlu diuji karena dia sudah Tuhan, semua orang udah tahu. Sekarang Tuhan menguji kalian melalui nabi-nabinya. Nah kalian aja menghujat para nabinya, makanya sampai detik ini kalian berdua nggak diizinkan lagi bersuami. Nabi siapa yang kami hujat? Nabi yang mana kami Nabi hujat? Luga. Lu kapan kau jadi nabi kau? Makanya saya bilang Kita ini anak tidak akan mendapat suami sampai hari matinya. Luga, Sebenarnya mana kalian ada orang masih nabi makan diizinkan. daging babi? Sebentar ya, sebentar Selamat ya. malam. Sebenarnya masih diizinkan Tuhan kalian merasakan kenikmatan dalam bersuami jadi masih 10 begini ya, tahun ke begini depan. Tapi begini karena saya- kalian tidak mengenal nabi-nabinya, maka kalian tidak diizinkan lagi bersuami sampai hari mati kalian. Selamat malam Luga. Siapa lagi sih?
Luga, selamat malam. Orang lagi ngomong kau diam dulu tolol. Aduh, Kau lagi ngomong. sendirian Diam dulu kau. Luga, Sebenarnya selamat Tuhan malam. masih pengen ngasih kalian suami, tapi karena kalian sudah menghujat para Apa nabi. kami menginginkannya kok? kami tidak menginginkan, banyak yang ngejar tapi tidak menginginkan. Tahu nggak? Luga, Kenapa selamat tidak malam. menginginkan? Karena yang mengejar kalian juga semua pada yang hancur-hancur. Kalau yang ganteng-ganteng aja. kaya nggak akan dikasih, makanya Mau ku Tuhan lebih spill, suka mau ku kalian spill. menjanda. Nggak usah kau spill. Mau ku spill japriannya nih. Ini Kenapa orang-orang kau nggak ganteng ini. nikah? Kenapa harus spill-spill? Diam. Ya nikah lah kau, makanya nggak di. Nggak Kalau tahu. untuk pacaran bisa kau pacarin siapapun, tapi Mana kalau ada untuk pacaran? menikah no. Nggak ada Pernikahan pacaran aku. nanti kalau kau pacaran, nafsulah kau menghayal, berdosa, cabul, jangan. Luga. Makanya Luga, saya selamat malam. bilang, ketika kau menolak nabi-nabinya, maka suami jauh dari hidupmu. Kolor. Luga, selamat malam. Ini kenapa lagi sih si bodat ini? Kenapa Luga, Burjong? selamat malam. Luga ini nabi kah? Aduh, orang dari tadi udah ngomong datang lagi orang gila. Aduh. Nabi palsu ini, kalau ada nabi sekarang itu Ya nabi udah palsu. gabung kau Mana ada nabi sama kan? rombongan janda dan duda terkutuk. Gabung kau sebelah kiri. Inilah yang dimaksud di Matius 7 ayat 21 ini, nabi-nabi palsu, pengajar-ajar sesat. Inilah orangnya ini, pengajar sesat, nabi-nabi palsu. Ini dia. Mana ada nabi Masih sekarang? ingat gak ketika Yesus dibilang Tidak ada. Penyesat. Waspadalah terhadap Yesus aja sampai pengajar-ajar sesat dan disalibkan. nabi-nabi palsu. Ya. Jadi inilah luga ini Jadi gini, teman-teman, diwaspadai. ya. Jadi luga ini diwaspadai. Waspada teman-teman. Makanya, pengajar sesat dan mumpung nabi-nabi palsu. Ini dia ya, orangnya. sebentar dulu udah ngomongnya ngomong mulu diulang-ulang sekali aja ngomongnya titik. Ya, Nah, jadi gini waspadalah ya. terhadap penyesat-penyesat dan Iya, nabi-nabi palsu. gembel, Inilah udahlah orangnya. dulu. Jadi siapa lagi kalau bukan luga itu orangnya? Iya, diam dulu lah kau tai. Nah gini ya. Mana Jadi ada di sini nabi teman-teman, apa mau diturunkan? Hah? model nabi begini apa? Model nabi model begini. Mau diturunkan nggak? Rip. Gantian. Gantian. Ya, gorila nih. Bang Andreas. Jadi Tidak begini. masuk luga, tak masuk luga. Yang saya hadapin ini bukan Dian Sastro. Yang saya hadapin ini bukan salah satu artis Indonesia. Yang saya hadapin ini adalah dua janda Palsu. yang Nah, tidak mendapatkan yang suami percaya sama lagi. luga itu adalah orang yang kena di Ini pacarnya si Darmi atau 21. gimana sih? Hati-hati terhadap, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan pengajar. Jangan-jangan pacarnya si Inilah Darmi orangnya. Rip, tolong dulu mute ini. Gantian belum sholat. Gantian. Ya, Di sini ngomongnya gantian ya. Jadi gini ya. Kenapa sampai hari ini orang tidak sanggup mengenal nabi-nabi dan rasul-rasul? Karena kalau zaman dulu orang tidak mampu mengenal Yesus, ya makanya Yesus disalibkan. Kalau zaman sekarang orang tidak mampu mengenal siapa Roh Kudus. Roh Kudus itu bunda. Malah si Maria diangkat si bujang ini jadi bunda. Ya, Dan itulah nih, pengajaran nabi palsu. si Maria Itulah siapa? pengajar Bundanya sesat. siapa? Itulah pengajar sesat nabi palsu. Itu pengajaran Diam dulu, nanti kau ngomong. Harusnya kan Roh Kudus itu bunda kan? Malah diangkat si Darni si Maria jadi bundanya Tuhan. Iyalah, kan bundanya Yesus waktu di bumi. Bundanya Yesus, terus Yang bapaknya melahirkan Yesus kan terus siapa? Maria kan? Apa yang salah di situ? Siapa bapaknya? Bapak angkatnya adalah Yusuf. dirinya. Bapak angkatnya Yusuf. Bapaknya Bapak adalah biologinya nggak dirinya. ada. Bapak biologinya nggak ada. Kutanya, bundanya Yesus siapa? Maria. Terus ayahnya Ayah angkatnya Yesus. Yusuf, bukan Ayahnya siapa? ayah kandung, ayah angkat. siapa ayahnya? Karena Yusuf dengan Maria nggak bersetubuh. Macet. Kok macet udah dijawab? Inilah yang membuat alasan kau nggak dapat suami. Cepetan, kalau kau bisa jawab, siapa? Udah dijawab. Ayahnya Yesus siapa? Bapaknya. Yusuf, ayah Siapa angkatnya tadi? Yusuf. Yusuf. Iya, di bumi. Ayah angkat, ayah kandung, Nggak ada ayah kandungnya, nggak ada. dirinya tadi mamanya ada, kok ayahnya nggak ada. Nggak ada ayah Siapa? kandungnya, Ayahnya. karena dia itu adalah rohulullah, kalimatullah. Aduh, Dia. nggak nyambung lagi. Dia wujudnya Elohim, Yesus. Ibrani 1 ayat 3. Makanya susah dapat suami ya begini. Tolong kan. Ya kau yang tolol. Udahlah, aku aduh. Iya kan? Bang Luga juga seperti itu. Aduh, gimana ini? Ini kan supaya dia bertobat. Ini susah kali bertobat nih. Kau yang bertobat juga. Kau lah yang harus bertobat. Kau harus berkaca dulu. Yang bertobat itu kau juga. Janda Kristus. Berarti mamanya Yesus siapa Luka?
Mamanya Yesus kan Roh Kudus, ayahnya kan Yesus coba, bilang bapakku Mama yang di Alex si sorga. Roh Kudus. Sebenarnya Aduh, udah pas gitu loh. jangan Ini Islam. si Maria lah mamanya kadang-kadang. Sedeng Yusuf lama-lama ditanya, si Luga ini ditanya, sedeng. Ayah kandung Iya. nggak punya, kan orang gila. Dia gila-gila mau cari anggota. Makanya saya bilang, dibuatlah upah- ajaran baru. Nah, inilah si upah Luga. Kau Darni, ya Karyana, jangan diam kau, jangan lu kau tidur Karyana, dengerin ini konten. Susah kau dapat suami kalau kau nggak bertobat. Udah Kak Darni, tenang aja. Iya, iya. Udah. Aduh, roh kudus itu mamanya ya Luga. Iya, tapi ya. Itulah kita. Oh, tadi saya lupa. Ada yang mau saya ngomongin, tiba-tiba saya ingat. Jadi gini, Tuhan bilang, justru nanti orang Islam lah yang nanti mendahului janda-janda ini masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena orang Islam dari tadi nggak ada yang protes loh. Cuma kalian berdua di sini. Oh, tentang kenabian Luga gitu maksudnya. Enggak, maksudnya akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, mereka ini tertinggal lah. Si Darni dengan rombongannya yang penyembah-penyembah gereja ya. Ini penyembah gereja nih, bukan penyembah ketuhanan Yesus. Ada gereja Advent disembah. Bukan Tuhannya yang disembah. Capek gua. Udah tidurlah kalian. Masuk neraka pula kalian nanti. Tapi Darni cinta Luga ada-ada aja loh. Tidur besok mau apa? Tidur. Besok kerja. Oh, si Darni cinta Luga. Bu Darni sama Karyana cantik kok. Kalau muslim aku juga mau. Siapa nih Afatan? Tuh udah ada yang naksir kau Darni. Sikat. Kalian itu Siapa selalu tuh? Tanya. kenapa bahas kedagingan? Itu ada yang naksir kau. Siapa? Arfata, Bu Darni sama Karyana cantik kok. Kalau muslim aku juga mau. Maksudnya aku dan bapak satu itu apa Luga maksudnya? Aku dan Bapak adalah satu. Itu artinya satu marga, satu keluarga. Bukannya dempet. Jadi masukmu Tuhan di surga itu family. Jadi maksud si Darni ini gimana sih? Kalau bukan family, maksud kau apa sih? Wah, Kegentayangan yang Maha Esa gitu. Tergentayanglah Allah di sono, di langit, di bumi, tak karena terlihat, kau tidak bisa. nggak tahu apa tujuan Tuhan menciptakan langit dan bumi. Kan sudah kejadian 1 ayat 26 Udahlah, juga tak Ferry. Luga. Gimana sih? Ferry, ini si Darni sama Karyana kau ajak nikah siri lah. Udahlah, akur lah. Intinya hidup ini ya saling menghargai. Kami matikan rasa kami, beritahu kalian. Mati rasa. Udah minum Tapi jamu Luga. tolak cowok. Luga, Luga. kami sama Karyana udah minum jamu tolak cowok. Luga. Kenapa kalian sampai meminum jamu tolak cowok? Ya karena Luga. bukan Tuhan itu. Luga. Kalian masih bisa sebenarnya bangsa-bangsa. Karena 15 tahun cowok-cowok semua lagi. sama seperti Luga. Luga. Orang Iya. Luga. berdosa. Luga. Kalau Maria bukan mamanya Yesus, terus mamanya Yesus itu apa Luga? Roh Kudus. Coba kalian Roh Kudus perhatikan. punya jenis kelamin. Roh Kudus punya jenis kelamin berarti. Jelas, karena yang bisa memenuhi manusia itu cuma Roh Kudus. Bapak nggak bisa, Yesus nggak bisa memenuhi manusia. Jadi mana lah dia katakan Maka aku dipenuhi Bapak, kan nggak ada kan? Maka aku dipenuhi Yesus, nggak ada. Yang punya sifat memenuhi, memeluk anak-anaknya atau ciptaannya itu cuma ibu. Karena yang mengandung itu ibu, tapi ini orang memang IQ-nya yang memang nggak mampu, nggak apa dia punya IQ itu nggak nyampe ke situ, nggak kuat. nggak apa-apa, aku nggak mampu daripada kau. Luga aku muda bengkok mana? Harus diluruskan lagi Dan tuh. tadi data-datanya segala macam coba. Oke, Anda kan menuduh ada kelompok orang Kristen di barat sana yang menghapus yang mengadakan ayat Iya. Al-Quran gitu. Itu kelompok orang itu saya jelasin ya. Saya jelasin kelompok orang itu ya. Jadi mereka itu adalah pakar perjanjian baru. Pakar ini deh. Mereka itu punya akses ke manuskrip asli. Mereka itu profesor di sekolah tinggi-tinggi teologi di barat sana. Jadi mereka punya kapasitas. Mereka bahkan bikin Bible. Mereka bahkan penerbit Bible. Mungkin kelasnya seperti LAI di barat sana. Mereka itu sudah jujur mau mengakui bahwa ada ayat Alkitab mereka yang palsu dan mereka rela membuangnya. Sudah saya tunjukkan tadi. Kenapa mereka buang? Karena di teks Yunaninya, naskah aslinya, naskah kopiannya, manuskripnya itu tidak ada. Jadi dia dihapus, dibuang. Nah, sekarang kamu nih yang awam ini, mau tidak dapat pencerahan dari mereka gitu? Artinya rela ikhlas tidak ayat-ayat itu dihapuskan, dibuang, rela tidak?
sebelum saya menjawab, saya balik dulu dari pertanyaan Anda, Pak Ustadz Ahwan. Bagaimana kalau saya bandingkan dengan ada kelompok Islam Ahmadiyah, juga seorang Muslim, Al-Qur'annya sama, Nabi Muhammadnya sama, cuma yang membedakan adalah dia punya Nabi baru. Lalu apa bedanya dengan jawaban narasi Pak Ustadz Alwan tentang kekristenan? Ya sama aja. Baik. Pertama itu tidak apple to apple, itu tidak sama. Apple to apple tuh, Ustadz. Tidak sama. Ahmadiyah itu mungkin kamu cukup samakan dengan Mormon. Tahu Mormon? Joseph Smith punya nabi baru, namanya Joseph Smith. Ahmadiyah juga itu menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu, setahu saya apakah nabi atau tidak nanti kita cross check. Tapi itu tidak apple to apple, itu cocoknya dengan Mormon. Yang saya cerita ini loh, lembaga resmi LAI seperti LAI. Apple to apple yang ya Pak. Oke. Menghapus. Nah, Ahmadiyah itu tidak menghapus ayat Al-Quran. Dia tidak bilang ada ayat yang palsu di Al-Quran. Kalau cari apple to apple itu yang sejajar, yang sama-sama buah-buahan. Itu apple to apple namanya. Nah, sekarang Ahmadiyah itu tidak mengatakan ada ayat palsu di dalam Alkitab atau di Al-Quran. Nah, kamu ini di kalangan kamu ini ada pakar, bukan sempalan ini, pakar. Ada ayat palsu di buku. Nah, gimana? Ya tidak bisa Pak menjawab tersebut. Kalau Bapak juga tidak bisa menjawab pertanyaan saya mengenai Ahmadiyah. Kan apple to apple-nya. Apple to apple-nya di Ahmadiyah. Apple dia Muslim, Bapak Muslim. Apple to apple dari Kristen. Tahu apple to apple. Nah, sekarang saya tanya Ahmadiyah ayat mana yang dia katakan minta dihapus? Ahmadiyah ayat mana yang dia katakan dihapus? Beda kasusnya. Berarti beda kasus, berarti tidak apple to apple. Beda kasus berarti tidak apple to apple. Ini capek nih. Kang Alif majulah. Wah, nggak ada Pak Kristen yang aduh. Dia mungkin nyari jeruk ketemu jeruk kali. Bukan apel sama apa lagi. Aduh. Ada. Ya sudahlah. Bang Buruk. Tapi ya tadi saya hanya menyampaikan pertanyaan saya yang pertama, tapi saya tidak mau lagi menjawab mengutarakan jawaban Pak Ustadz. Jadi saya akhiri dulu ya Pak Ustadz ya. Oke, salam. Ya siap. Ya, ada tempatnya ya Pak ya, diskusi itu ada tempatnya, tema yang diangkatnya gitu. Maksa banget tadi itu nyuruh. Kalau mau ngomongin beda pendapat pun apa pusingnya sebenarnya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan tidak ada dalil yang dikeluarkan ya saudara-saudaraku, cuman kita untuk apa juga ngeluarin dalil-dalilnya, hadis-hadisnya gitu. Toh dia sendiri nggak paham gitu loh dengan yang ditanya gitu kan. Waduh, ini apa ini, ada versi originalnya ini. Silakan. Pengalip, nggak tahan perut saya itu nahan tawa pengalip. Karena apa? Yang digambarkan Ustadz Alwan kan sama dengan seperti ini ya. Kemarin saya melihat begini, di dalam satu komal itu membahas tentang begini. Yang satu menyatakan, ya ada hal yang harus aku lakukan ya sudah. Apa hubungannya Tuhan? Ada hubungannya nggak Tuhan dengan patung? Nggak ada. Nggak ada ya. Terus kenapa patung itu kok wajahnya berbeda-beda ya? Berbeda-beda apanya? Wajahnya atau mukanya gitu loh. Ya, patung buatan siapa? Buatan yang tadi itu, bagimu, buatan bagimu. Coba balikin patung buatan siapa? Ya buatan manusia lah bagimu. Ya udah, kalau buatan manusia mau beda-beda ya, namanya manusia. Pasti punya cerita yang berbeda kan? Iya dong. Ada yang nanya di bawah ini, Andi Selebes kapan kau melihat orang cium patung? Buset, kurang terbang lu. Kalau bisa di sini gua tunjukin videonya, gua kasih lo bro. Gak bisa. Malah yang dicium malah dengkulnya Mas Andi. Iya, semua dengkulnya. Apa lagi nih? Ya jadi mau lari lagi? Enggak lari, santai aja. Kita diskusi ya, santai. Tadi ayat dari semula aja. Tadi dilarang jangan membuat patung, kok ada patung itu kan berarti melanggar ayat itu. Gak apa-apa. Ini makanya jangan dipotong-potong perintahnya. Sudah saya tegaskan ya. Kalian kalau bicara sesuatu itu tuh harus jelas. Oke. Ya. Bro, jangan memotong-motong. Kalau saya potong ayat Anda mau tidak? Potong aja nggak apa-apa, nanti kita sambung. Oh ya udah. Kita bisa sambung kok. Kalau saya nggak mau baca itu lurus ya, supaya pintar. Menjelaskan. Kalau Anda kebodohan, ya Anda memotong-motong, ya kan? Itu silakan saja karena memang mungkin ajaran Anda sesat. Bahwa ayat itu bisa dipotong-potong, silakan aja. Kalau saya nggak mau. Taruh dulu bro, taruh dulu Pak. Jangan itu jangan sudah saya bilang, jangan dipotong. Nggak ada dalam Wahyu itu tertulis dalam penutup kitab Wahyu. Jangan engkau membuat atau menambahkan atau mengurangi, jangan. Yaitu itu kata jangan. Berarti jangan dan harus dilakukan. Oke, baik. Kalau LAI misalnya menambahkan bagaimana? Ya udah dibilang jangan kok. Saya kasih bukti ada tambahan bagaimana? Ya udah dibilang jangan, berarti sesat kan? Saya tunjukkan ya. Sesatnya LAI mau nggak? Silakan Markus, aja. Bukan manusia. Markus 16 nomor 8 itu.
Di original teksnya itu hanya satu paragraf. Kenapa di terjemahnya ada 2 paragraf, bro? Dari mana? Tambahan banyak banget. Kau bilang 1 paragraf 2 paragraf itu dari mana? Markus 16 nomor 8. Iya, terus. Kau mau Terjemahnya- pembanding yang aslinya di mana? Terjemahnya 2 paragraf, original teksnya 1 paragraf. Original teksnya 1 paragraf. Jadi paragraf itu membuat kamu bingung di situ. Bukan Atau bingung. bahwa LAI salah. Katanya tadi nggak boleh nambah. Tadi katanya nggak boleh nambah. Terus. Markus 16 nomor 8 itu, bro. Nggak pernah baca apa ya? Belum tahu. Kalau belum tahu jangan dibahas nih. Kalau tahu bahas. Lu baca aja. Kenapa? Ya, sebentar ya, saya kasih dulu ya. Nggak boleh open game sih di sini. Markus apa? 16:8. Markus 16 ayat 8. Iya, iya. Bisa buka? Udah. Kenapa? Apa yang Anda temukan di sana, bro? Enggak, maksudnya kan kita nih mau membanding nih kan. Jangan sampai punya lu salah, punya gue yang benar, atau punya gue yang benar, punya lu yang salah kan. Berarti lu yang mendalilkan, lu yang membuktikan di situ. Oke, baik. Apa punyamu? Markus, tadi kan udah bilang, Markus 16:8 itu adalah original teksnya itu adalah 1 paragraf hanya sampai kepada lalu mereka keluar dari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka, tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Jadi original teksnya itu hanya sampai kata takut. Tapi ada tambahan lagi. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu. Dengan singkat ini sampai kekal itu tidak ada original teksnya, bro. Nah, LAI nambah. Tadi Anda mengatakan kalau jangan nggak boleh nambah. Ini nambah LAI, bro. Gimana pendapat Anda? Ya, nambahnya di mana? Nambahnya di mana? Mulai dengan singkat. singkat, ya sampai kekal itu, bro. Dengan singkat. Ini terjemahannya dari 1974 ya. Sampai sekarang, bro, nggak ada original teksnya itu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus temannya. Bro, ini dari 2014, dari 1974. Markus ini original teksnya aja sampai takut. Dengan singkat sampai kekal itu tidak ada original teksnya, bro. Dari mana kamu tahu itu original teksnya hanya sampai di situ? Ya saya pelajari, bro. Pelajari. Original teksnya yang mana? Pelajarinya di mana? Supaya saya juga baca. Oke, cari di situ di sarapan pagi ada itu. Oke. Di apa? Lihat bukunya, buka tulisannya Rita Wahyu di sarapan pagi, bro. Ada di situ. Jelas itu ya. Rita siapa? Ibu Rita Wahyu, bro. Ibu Rita Wahyu sudah mengakui juga bahwa itu tambahan. Markus 16:8 gitu. Jadi kita harus percaya Rita Wahyu gitu. Rita Wahyu lihatnya dari mana? Ya memang original teksnya cuman sampai ditakut gitu loh. Rita Wahyu ini saya juga nggak kenal. Saya Bagaimana saya percaya ya. apa yang dikatakannya. Jadi jangan hanya lihat Rita Wahyu, ada beberapa orang dong. Supaya kalau satu saksi bukanlah saksi, berarti kan ada tambahan nih. Mungkin ada yang bisa dipercaya. Jadi jangan pakai Rita Wahyu. Siapa lagi? Kenapa? Nggak boleh open cam. Nggak bisa saya open cam. Ya ini? Ada yang bisa nggak tunjukkan tuh original Boleh teksnya? nggak? Boleh, silakan. Mas Ganet, boleh bisa nggak Mas Ganet bisa lihat? Nggak. Gini, supaya lebih mantap. Selain Rita Wahyu ada siapa lagi yang mengatakan itu? Supaya kita tuh harus Semua, bro. jangan Udah satu banyak yang saksi akui, lah. Udah banyak Semua. yang akui. Siapa lagi? Semua. Siapa lagi? Makanya dengerin. Semua ini kan saya juga mengaku kalau Anda bilang itu semua. Saya tidak tahu kok. Aduh, Bang, gimana sih diskusinya ini ya? Yang jelas, Bang. Jangan gimana diskusinya. Buka Ini kan aku belum selesai ngomong, kamu langsung nabok gitu loh. Jadi santai dulu. Biarkan orang kan aku nggak berbicara. nabok. Kalian kan bilang bahwa cuma Rita Wahyu gitu kan. Jangan pakai Rita Wahyu doang. Siapa lagi yang Bukan Wahyu. Di ayatnya dibaca itu Ya, di ayat itu. Ya, tuh. Terus. Ya itu emang. Terus Jadi original teksnya hanya sampai di yang warna apa sih itu? Hampir kemerah-merahan itu. Nah, itu tambahannya yang di bawah, bro. Originalnya nggak ada itu ya, yang di bawah. Itu yang sampai yang di kemerah-merahan. Terus yang sesudah itu. Penambahannya itu banyak di bawah 1 paragraf. Iya, terus. Semua ayat berhenti di kata takut. Coba lihat bawahnya. Coba lihat bawahnya semua sampai kata takut kecuali LAI nambah. Terus di AYT, di TSI, Silaber dan seterusnya hanya sampai kata takut. Hanya LAI yang nambahkan gitu loh, bro. LAI tambahkan. TSK itu 1974 juga ada di situ. Udah ditunjukkan itu loh. Iya, yang itu tambahan itu sebenarnya ada TSK.
Itu Kan kalian bilang tadi. Gimana? itu ayat tambahan Dan dari sumbernya- Selaber itu sebentar satu-satu. Dari Selaber itu juga menambahkan kan. Terus di TBTSK 1974 Sabda itu juga ditambahkan. Terus cerita Wahyu ini siapa? AYT tambah. AYT gimana? AYT mana? AYT. Oh ya AYT 2018 kan? Gimana itu? Sampai takut doang. Ya sampai takut terserah dia kan. TL Itu saya sampai harus takut membandingnya doang. dengan siapa? TL gimana TL? Cuma lama. TL lalu gopo. Yang sekarang dipakai itu yang mana? Pertanyaannya. Iya. Kan TB. Yang dipakai kamu Bunda, kan nanti TB. nanti insya Allah besok kita lanjutkan lagi ya Bunda ya. Saya tadi memang. Jadi gini aja pertanyaannya bro. Gini nih. Iya, Menurut sempat anda, tadi pagi. Jadi nggak yang sempat pak, yang live. terjemahan ini yang paling banyak menurut anda ini yang mana yang paling benar? Ya terjemahan yang tertulis di dalam Alkitab. Bangun makanya nggak dibuka. Yang mana? Yang mana yang sekarang dipakai Alkitab? Yang Coba TB. kalian buka Alkitab. Yang TB. Coba kalian buka Alkitab ya. Ini tadi udah dibuka. Ini kan di bro. ya. Bukain lagi, Ini kan Pak Alkitab. Ini Alkitab ya. Bukain lagi Pak Ganet. Apa? Udah nyampe di mana ya Bunda ya, saya lupa kemarin. Waduh. Ustaz Abu kedengaran suaranya. Surah apa? Nih. Nih. Iya. Yuk. Kameraku kok kotor ya kok nggak bisa fokus. Insya Allah besok Bunda ya. Sebelum kuliah. Aduh. Saya. Ustaz Abu kelihatan suaranya Ustaz Abu kedengeran. Amin. Aduh. Salam buat Abu Hadid ya Bunda ya. Salam buat Abu Hadid. Iya. Aduh. Di AYT takut. Terus Ini siapa sih yang ngomong? Aku bingung nih. Maksudnya apa ya? Ustaz Dia- Abu. Oh, hostnya online di lain. Iya. Gitu. Oh, pantes gue juga bingung. Apa sih sebenarnya yang dia baca dari tadi? Cuekin aja itu bro. Nggak nyambung lah nanti lah kita kalau debat ada suara-suara iklan gitu. Gue bingung. Orang lagi mikir tiba-tiba dia ngomong. Dia ngomong apa sih? Iya kan? Jadi menurut anda yang dipakai yang mana di Indonesia? TB2 ya? Elia. Nah Bunda. Sebentar. Itu banyak terjemahnya yang berbeda bro. Yang mana yang lu pakai? Sabar, kita cari teks asli. Yang mana yang lu pakai bro? RMS. Cari teks asli. Aduh, ribut. Republik Maluku Serikat. Ustaz Abu, kedengaran suaranya. ya sudah ya. Markus 16 ya? Ayat 16:8 bro. Yang saya buka Alkitab saya nih. Iya silakan. Oh, Ya. baterainya copot Bang. Ya saya percaya Mas Alkitab baterainya saya. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar. Saya mengikuti Alkitab saya. Dengan singkat mereka sampaikan semua itu kepada Petrus teman-temannya. Sesudah itu Yesus berdiri perantara murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Nah, Ini yang benar. Awas. jadi yang dua paragraf yang benar Lepas menurut ya, saya. awas baterainya lepas, copot. Ya saya bacanya ini. Ini Alkitab saya kok. Baterainya si buruk. Baik, nggak apa-apa bro, saya nggak maksa anda gitu. Dia kan robot. Pakai Soalnya ada baterai. suara Ustaz Abu juga ini mengganggu nih. Saya kasih yang paling gampang aja deh bro. Sama Ya. kena Lu ngerti nggak kejadian 1? Kejadian 1. Yohanes Pembuka. Apa itu? Apa? Yohanes Saya 1 pasal dengarnya 1. kok bingung ini. Yohanes 1 pasal 1 bro. Yohanes 1 Pasal 1. itu kan gambar dari Google, jadi banyak yang bisa pakai. Gimana bro? Yohanes 1 Pasal 1. pada mulanya Allah ada Melebar itu. lagi, melebar lagi. Nggak jelas nih. Dia Lu tahu ngomong, nggak? kita juga ngomong. Nggak apa-apa, lu tahu nggak? Suruh hostnya dulu diam dulu supaya kita fokus. Ustaz Abu. Bisa nggak sih? Ustaz Abu. Ya udah diam dia udah. Lanjut bro. Apa yang ditanya? Dari Yohanes 1 ayat 1 ya? Menurut kamu terjemahannya benar atau salah? Ada yang salah? Pada mulanya adalah firman, ya kan? Itu, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya. Terus, Kamu kira-kira menurut kamu terjemahan ini salah atau enggak? nggak ada yang salah dari terjemahan ini, kenapa? Yakin? Saya bacanya seperti ini, kenapa nggak harus bilang salah? Baik, saya kalau boleh ini saya pelajari baru dasar saya di sini dan seterusnya gitu ya. Saya baca originalnya ya. Ini robot apa aki-aki sih? Ini robot apa aki-aki? Ustaz Abu, Ustaz Abu. Enggak. Ya, ya. Nggak dengar Waduh. kalau fokusnya seperti ini. Ustaz Abu, suaranya di ini dong, jangan teleponan. Mas Ganep juga nih, Mas Ganep. Sambil ngecas ya, Bang Ganep ya. Ya, sambil ngecas juga, aduh. Aduh, sampai deh ribet ini. kalau kayak gini nih. Nggak konsen gitu loh. Sorry ya bro. Iya emang. Iya. Sorry emang. ya. Tapi tolonglah dikondisikan lah. Enggak, dia nggak tahu Biar juga, dia jangan nggak seperti sengaja. rusuh itu. Dia nggak sengaja itu, bukan rusuh, dia nggak sengaja. Namanya juga host. Kadang-kadang kan orang capek juga gitu ya. Iya, Kita manusia maklum ya. aja. Iya. Iya. Tapi tidak ada, tuh, tidak ada maksud dia mengganggu. Ya.
Iya. Ustaz Abu dari tadi suaranya masuk karena teleponan gitu. Oh iya Mas. Oke, kembali ke Yohanes 1 ya, Bro. Kalau menurut saya disinilah sumber malapetaka LAI. Oke, dengarkan dulu saya, simak baik-baik, baru nanti beri argumentasi ya. Boleh ya? Oke? Boleh. Oke, lanjut. Oke. Di situ original teksnya berbunyi begini, en hologos. Pada mulanya adalah firman. Kai hologos en proton theos. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Gitu ya. Menurut kamu, Bro, theos ini, celeng. kalau diterjemah, aduh, Kirain Pak Abu. aki-aki. Pak Abu. Menurut kamu, Bro, theos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa, Bro? Theos artinya Tuhan. Tuhan yang diterjemahkan kalau selama masih ada ya. Jadi LA itu menggambarkan Tuhan. Ya udah, saya nggak bisa nerangkan. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia apa, Bro? Tuhan. Kenapa di terjemahan bahasa Indonesianya firman itu bersama-sama dengan Allah? Kenapa nggak firman itu bersama-sama dengan Tuhan? Menurut kamu terjemahannya benar apa salah? Sekarang kita mau mempersoalkannya Allah atau dengan Tuhan lagi gitu. Beda dulu, gitu. Bro. Makanya ini jujur dulu, ngomong apa? Saya ulang ya. Makanya itu kita mau mempersoalkan Allah dengan Tuhan yang kalau diterjemahkan oleh LAI kan. Kalau Anda udah jujur, Anda bisa menerka sendiri gitu loh, tanpa dihakimi. Bagaimana Anda mau bilang bahwa Tuhan itu Allah sebenarnya? Allah bukan Tuhan gitu kan? Bukan maksudnya seperti itu aja. Belum kesana dulu, makanya dirinci satu persatu biar Anda sadar gitu loh. Saya ulang ya. Theos kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa, Bro? Jadi God. Theos kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Sebentar, ada tamu saya. Sebentar. Oh, jadi Theos kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah ada tamu. Oke, enggak? Saya salah ya. Heran saya kok. Makanya, jujurlah. Ini orang ini belum pondasinya langsung lompat menjelaskan, menghindari masalah. Ini namanya mengatasi masalah tanpa solusi. Gitu loh. Diskusi itu yang benar dong. Jangan mengatasi masalah tanpa solusi, nggak bagus. Saya itu pengen edukasi orang-orang di luar sana yang terprovokasi oleh LAI. LAI ini adalah biang dari segalanya gitu loh. Biang dari menerjemah secara tidak jujur. Begitu dong. Saya ulang lagi ya. En hologos. Pada mulanya adalah firman. Benar, logosnya adalah firman. Kai hologos en proston theos. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Kalau mau jujur dalam menerjemah. Tapi kenapa LAI yang gabrul ini firman itu bersama-sama dengan Allah, sedangkan Tuhan itu adalah bukan nama sembahan, tapi sebutan. Allah itu adalah nama pribadi. Disinilah gabrulnya LAI gitu loh, banyak membohongi orang. Saya sengaja loh begini LAI, setiap ada kata yang salah, gue selalu hajar LAI supaya LAI laporin saya ke polisi gitu. Ya bukan mau menista LAI, tapi saya bikin gabrul dia gitu loh. Nah semoga TB2 nanti ini dia jujur supaya tidak terjadi pembohongan publik. Nah kalau LAI sudah melaporkan Hanis Lebes ke polisi, ya saya akan buka di persidangan. Nah nanti hakim memutuskan. Ternyata Hanis Lebes gak layak jadi tersangka, apalagi jadi terdakwa. Mestinya LAI dong yang koreksi diri, begitu dong. Enak aja loh. Makanya Anarchen dan kawan-kawan jujur dalam menerjemah. Ini banyak korbanmu tiap hari ini kita makan ini. Sekali lagi LAI ya, terjemahlah dengan jujur, jangan membohongi orang-orang. Theos kok diterjemahkan menjadi Allah, dan Elukiper. Ya Theos ya diterjemahkan ke Tuhan. Bahasa Inggris saja udah jujur kok God, bukan Allah di sana. Kenapa di Indonesia menjadi Allah? Gitu loh. Udah selesai. Lanjut yang lain, Bu Rama. Kabur kan? Selesai, bersih sudah. Bersih sudah. Kubersihin semua. Akan kubersihkan semua orang-orang yang mempergunakan kata Allah bukan pada tempatnya. Kubersihkan semua selama ada ayat masih berdan. Akan kubersihkan satu persatu. Allahu Akbar. Karena kalau Allah jujur, Allah adalah nama pribadi sembahan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala. Kalian LAI meminjamnya dengan memakai sembarangan tempat. Jangan ada padamu Allah-Allah lain dan Elukiper. Kalau di sana jangan ada padamu ilah-ilah lain atau sembahan-sembahan lain. Betul. Lu tahu Kristen Arab tidak ada satupun berhala Kristen Arab itu di sana itu diberi nama Allah sembahan yang berhala di sana. Ilah. Ya kata Allah itu orang Arab pakai adalah nama sembahan ismu. Begitu juga
Kamus Al-Munjid, begitu juga Alkitabul Muqaddas. Di sana Allah itu adalah nama sembahan, bukan sebutan, bukan jabatan, bukan proper name, bukan generic name, tapi proper name gitu ya. Nama pribadi gitu ya. Alangkah gabrulnya juga kalau di Kejadian 1:3 roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kan kurang ajar. Gitu loh. Kenapa nggak roh Elohim aja, atau roh Hasem, atau roh Theos yang melayang-layang? Kenapa pakai kata Allah melayang-layang? Jadi Yohanes 1 pembuka sudah banyak memakan korban. Akan kubersihkan satu persatu selama hayat masih di kandung badan. Allahu Akbar. Lanjut. Ini kan? Makanya ada yang Kristen mau naik stream. Ada Kristen. Makanya Pak Abu Didat, apabila kalau saya ada di sini, ya udah bersih dari oten itu. Bersih kan? Iya, tadi sudah mandi makanya bersih, Pak. Gue bersihin satu-satu orang-orang yang kayak beginian nih. Janganlah. Ada sang peniru itu? Mana? Ini nongkrong dari tadi, Pak. Oh, ada. Mana sih orangnya, gak kelihatan di gua? Ada, di daftar tuh ada. Keluar masuk karena jaringannya buruk. Gimana sang peniru itu, Bro? Gimana itu? Gimana di Theos tadi itu? Itu kayaknya saya kurang tahu dia berguru di mana, jadi saya juga mengamini saja. Gimana Pak? LAI itu original tesnya Theos, tapi diterjemahkan ke Indonesia menjadi Allah gitu loh, Bro. Iya, benar, Pak. Kok benar? Iya, Salah. Benar. Kalau di dalam kekristenan, Allah itu bukan proper name, sehingga Theos itu sederajat dengan Theos itu didudukan menjadi Allah atau God. Mana? Siapa yang ngajarin? Ganifa, Allah itu bukan proper name, bukti di mana? Ini itu dalam Alkitab secara bukan Alkitab, Bro. Quran itu bukan buku lugat. Oke? Quran bukan buku lugat, Bro. Saya tidak Bro, sekarang Bro cerita Allah bukan proper name, proper noun. Di mana itu buktinya? Oke. Where is the data? Di mana data kamu? Where is the data, Bro? Data di mana? Apa tuh data? Sini deh, Bro Jia. Dalil di mana? Dalil. Begini, Bro. Kata Allah itu di Bible ada nggak? Di original text? Nggak ada Allah. Nggak ada ya? Iya. Terus dari mana ngambil LAI itu? Kata LAI menggunakan kata Allah itu adalah serapan bahasa Indonesia yang dipakai untuk pemujaan Tuhan. Nah, sebelum ada Tuhan kan penggunaannya jangan kepanjangan. Gitu ya. Kata Allah itu bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bagus, Brother Hendy. Terjemah bahasa Indonesia tapi pakai huruf bahasa Arab. Coba buka KBBI. Bagus dari Brother Hendy. Bagus Coba buka dari KBBI. Yang buka KBBI di situ. Allah itu apa? Ini Pak Ganep yang luas nih. Pak Ganep, buka itu KBBI dulu itu. Apa kata Allah itu? Brother Ganep, Brother Hendy mau bertanya. Terjemah Bible bahasa Indonesia. Kenapa pakai huruf Allah di sana? Huruf Allah itu bukan dalam bahasa Indonesia. Itu asli Arabi. Itu kenapa tunggu dulu Brother Hendy. Kenapa terjemah dalam bahasa Indonesia pakai nama Allah? Nama di sini itu Tuhan ya, di sana atau apa mau dalam bahasa Indonesia ya? Theos Tuhan, Theos Tuhan. Tuhan ya, tapi kenapa Allah? Yang saya sudah lihat juga banyak terjemah di dalam Indonesia untuk Bible itu pakai nama Allah. Kenapa tidak pakai Tuhan, Bro? Itu pertanyaan, Bro. Supaya lancar kristenisasi kali ya, Ustaz. Bang. Kurang lebih sama itu. Makanya LAI tolonglah punya jati diri, mandirilah dalam menerjemah. Kenapa sih? Kalau tidak ada kira-kira yang bisa membantu bahasa Indonesia, ya pakai original teks kenapa? Ya kalau misalnya sulit ini, kita nggak bagus lah kalau pakai Tuhan. Ya udah Theos aja di situ dah. Berarti kelihatan dong. Oh ya, dari Greek gitu loh. Iya, dalam bahasa Indonesia terjemah dulu Tuhan, bracket dulu Theos, gak apa-apa. Saya tidak ada masalah. Tapi Allah itu kenapa? Nah itu bagus pertanyaan dengan Brother Hendy. Iya, Brother Ganifa mau kembali jawab. Bukan Ganifa, mualaf. Ganifa mualaf. Ganifa mualaf. Iya. Yang lawan tadi itu nggak kelihatan di sini. Ada orangnya tapi nggak ada daftarnya. Oh. Sorry, tapi ada suara nggak ada gambar kayak TV rusak. Iya. Sudah turun baru turun. Oh, sudah turun ya. Ya udah. Pro Ganifa ini mualaf udah lama.
Alhamdulillah. Sering dicengin. Ini Morgan Eva ini mualaf sering dicengin dulu. Dicengin. Tuhan mau berapa? Mati satu. Ini akhirnya dia ya belajar ya syahadat dia. Gitu. Karena ya sering dengar hadis lebes. Dia mualaf dia. Brother Hendy, persepsi apa untuk Brother Hendy untuk Bible New Testament perjanjian baru itu asli bahasa apa itu? Bahasanya asli apa? Nah, ini ada dua pendapat. Hanya di Lukas jelas itu Greek. Bahasa Syria dan Greek. Bahasa Syria dan Greek itu perjanjian baru. Gitu. Yang jelas pada dasarnya adalah Greek juga di perjanjian baru itu adalah terjemahan dari bahasa sehari-hari Yesus. Begitu. Tapi kita nggak mau ke sana karena nggak ada Kristen, nanti kita dianggap sebagai monolo. Nggak boleh kita monolo karena Kristennya udah nggak ada, mau apa? Saya orangnya paling nggak mau monolo. Tapi saya itu bingung. Gospel itu Gospel of Mark, Matthew, Luke dan lain gospel. Orang itu Luke dan Gospel dan James itu asli bahasanya apa, bro? Ya menurut bahasanya Greek ya. Ada sang peniru nih, bro. Kembali ke Yohanes 1, bro. Menurut lu gimana itu Theos diterjemahkan ke Allah? Bagaimana menurut lu? Benar apa salah? Dalam tradisi penerjemahan LAI melihat penggunaan kata Allah itu di dalam tradisi penggunaan Arabik itu kepada Allah, yaitu sang yang gimana ya? Ia Maha Kuasa. Jadi dia mengambil terjemahan ini serapan bahasa Arab yang diindonesiakan dengan tidak bertujuan mengambil satu nama pribadi. Oke. Ya. Jadi dengan alasan sedikit lagi Pak, dengan alasan penggunaan kalimat Allah ini telah ada sebelum adanya Al-Qur'an. Gitu Pak. Baik. Ya. LAI ini menerjemahkan ke bahasa Indonesia A. berdasarkan original, B. bebas. Jawab, bro. Saya ulang ya. LAI menerjemahkan ke bahasa Indonesia berdasarkan original teks atau B. bebas atau C keduanya? Dari yang D. Keduanya? D. Nggak ada D di sini. Oh, kalau D saya tambahkan. Ya silakan tambahkan. Yang dari D, terjemahan LAI diambil dari salinan-salinan dari original teks. Jadi original teks itu telah disalin, dari salinan-salinan ini dikumpulkan, diteliti, kemudian mendapatkan satu teks yang merujuk kepada apa yang hari ini diterima sebagai terjemahan. Oke, baik. Saya ulang sekali lagi, ada putar ini. LAI itu menerjemahkan berdasarkan original teks atau tidak? Saya jawab sekali lagi dengan pertanyaan yang sama, saya jawab dengan jawaban yang sama. Ya. Bahwa LAI tidak mendapatkan teks original secara langsung dari tangan Petrus, Matius, Markus, Lukas, tidak diperoleh. Namun itu diperoleh dari salinan-salinan yang disebut kodeks-kodeks yang kemudian disaring, diselidiki, mendapatkan teks hari ini. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya langsung ke dalam. Karena kalau di luar Anda ngambang. Kembali, Theos itu kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa? God. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Bisa Allah, bisa Tuhan. Yang pasti, jangan bisa, yang pasti. Gini Pak, yang jujur yang pasti buruan. Yang jujur yang pasti, jangan muter. Siap. Dalam bahasa Inggris hanya mengenal kata God untuk sesembahan. Sedangkan dalam bahasa Yunani dan Ibrani menggunakan beberapa istilah YHWH, Yahweh, dan Elohim, Edonai. Saya nggak nanya itu. No. Karena ini akan merujuk ke pertanyaan Bapak. Jangan kepanjangan. Ya memang harus jawabannya begitu, bagaimana? Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Theos dalam bahasa Indonesianya menggunakan kata Tuhan. Ya udah Tuhan udah. Bisa tuh Allah, enggak. Kok bisa-bisa? Oh iya Pak. Gimana sih? Semua serba bisa. Karena tidak letterlock seperti kita mengcopy paste untuk mengubahnya, tapi kan ada terjemahan dalam bahasa Indonesia yang memang mengalami kesulitan untuk menyerap bahasa. Gampang kok, tidak ada sulitnya. Theos adalah artinya Tuhan, bahasa Indonesia nggak sulit. Karena tidak hanya Theos, Pak, tidak hanya Theos. Kenapa? Ada Elohim, ada Adonai. Ini kan khusus perjanjian baru. Iya, karena dari perjanjian baru. Tidak ada Elohim di perjanjian baru. Theos semua. Gini loh Pak. Oke, saya sampaikan. Jadi dalam muter penulisan, kan? Ya. Jangan muter lah bro, jangan muter lah, jujur lah. Kenapa sih nggak mau jujur? Ini kan lagi jujur, tapi kalau kita jawab tidak sesuai dengan keinginan kan dianggap. Nah ini gampang kok Theos. Ya kalau Bapak gampang, Bapak jawab sendiri. Kalau saya jawab sendiri. Saya jawab sendiri, dengerin. Theos kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia adalah Tuhan. Oke, Tuhan. Theos dalam penulisan, dengar dulu Pak. Penulisan Theos sendiri dalam bahasa
Yunani ada minimal ada 2 tipe, Theos dengan huruf besar dan Theos menggunakan huruf kecil. Apa bedanya huruf besar, huruf kecil? Apa bedanya? Oh, di Indonesia nggak ngaruh Pak, tapi tradisinya berpengaruh. Emang Greek mengenal huruf besar, huruf kecil Greeknya? Nggak ada. Nggak ada. tuh. Greek nggak ada besar, nggak ada kecil, bro. Ibrani Greek nggak ada huruf besar dan kecil, nggak ada. Ya? Jangan ada lah. Greek, benar. Greek itu tidak mengenal kapital dan huruf kecil, tidak ada. Hebrew juga begitu, tidak ada. Rata. Ya Bapak nggak kenal ya nggak masalah. Bukan saya nggak kenal, orang faktanya begitu. Brother Hendy, saya mau tambah lagi. Brother Sang, pertama, fix dulu, Bible bahasa asli itu apa? Bahasanya Bible itu apa, Pak? Greek, Korne Greek, Abrani, Hebrew, apa itu, bro? Ya, ada tidak satu bahasa, ada Ibrani, ada Yunani, bahasa Aram, bahkan ada beberapa yang meyakini ada juga bahasa Arabnya. Itu dalam bukan saya itu cerita seperti itu. Original teks yang Ruhul Kudus kasih info itu apa, bro? Ya kalau dari penulisan pertama cuman ada 3, Yunani, Ibrani, Aram. 3 bahasa ya. Ya, Oke, di dalam 3 bahasa ada huruf Allah di sana? Menggunakan L, istilah Allahnya tulisan ALLH itu tidak ada. Ya udah tidak ada, selesai. Sudah. Iya. Ya udah, dalam original teks yang ada, yang brother tunggu dulu brother Hendy. Iya. Yang dalam original teks tunggu dulu bro. Yang dalam tiga bahasa yang persepsi brother Sang itu bahasa original text untuk scripture, gak ada huruf Allah di sana. Tapi waktu orang terjemah pakai huruf Allah, benar? Orang apa Pak? Maaf bahasanya. Waktu orang terjemah translation pakai huruf Allah. Ya benar. Saya itu brother mau pertanyaan dengan brother Sang, kenapa waktu orang translate dalam bahasa Indonesia pakai nama Allah yang di dalam original text gak ada Allah? Itu saya mau pertanyaan dan brother Hendy. Terima kasih untuk pertanyaan. Jawaban saya, dalam pertama kali Alkitab menerjemahkan Alkitab, penggunaan serapan istilah-istilah yang berasal dari bahasa Yunani, bahasa Arab itu banyak. Misalnya terjemahan lama itu ada Alkitab masih mencatat masjid, Alkitab masih mencatat menggunakan terjemahannya menggunakan bait Allah, Ka'bah. Maaf ya salah, Ka'bah. Nah, dan tidak sedikit sebenarnya dalam bahasa Indonesia ini, bahkan bahasa Inggris pun banyak menyerap istilah Aramik bahasa Arab untuk dipakai. Dan kok gitu? Jadi gini Pak, jadi dalam translate-nya ini kan bahasa translate. Jadi kalau datang ke orang kitab bahasa Inggris, ada nggak kata Allah? Ya pasti nggak ada. Bahasa Yunani ada nggak bahasa Allah? Ya nggak ada. Terus kenapa di Indonesia ada salah? Ya saya paham ya Pak. Sekarang artinya brother Sang itu salah translator ya. Salah translator kenapa? Yang 3 teks yang original teks asli bahasanya Bible ada 3 ya brother Sang kasih info seperti itu. Di dalam original teks nggak ada Allah, tapi waktu orang terjemah translate dalam bahasa Indonesia pakai istilah Allah, namanya Allah ya di sana. Oke, artinya salah dengan orang Kristiani yang terjemah seperti itu yang saya mau kasih info. Nggak usah pakai nama Allah yang kenapa? Tunggu dulu Pak. Kenapa? Yang di dalam original text translate terjemah itu artinya apa, bro? Terjemah itu asli itu dari original text. Ya kan? Base itu original text, lihat original text dan terjemah. Lihat original text dan terjemah. Yang orang tidak lihat Allah di dalam original text, kenapa masuk nama Allah di sana? Itu falsification, harif, and this is artinya ganti ya. Yang dalam original text gak ada tapi terjemah ada. Itu salah itu salah terjemahan ya. Accept dulu bro, simpel aja ya, itu salah ya. Itu terjemah tidak benar. Artinya di sana ada Tuhan atau apa lain, tapi tidak ada Allah di sana. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Saya kasih jawaban. Jawaban saya begini Pak. Kalimat pertama dalam pertanyaan ini kepada saya adalah apa itu? Adalah translate. Translate artinya mengubah dari yang aslinya kepada yang dipahami. Itu kan kata translate. Sehingga ketika dari theos diberi makna Allah untuk dipahami, itu adalah bagian dari translate. Misal lain, di dalam terjemahan Alkitab atau teks perjanjian lama atau perjanjian baru, biarkan dulu lah Pak. Di dalam teks asli tidak ada nama Yesus, tapi karena ditranslate, panjang-panjang bro. Biar dulu Pak, biar dulu. Di dalam translate ada nama Yesus. Why? Karena ada namanya translate. Sesuai. Oke, yang berikut. Di dalam bahasa Ibrani, Yunani juga tidak ada nama Isa. Tapi ketika ditranslate Alkitab bahasa
Arabik, dia akan menggunakan nama Isa, bukan Jehovah, bukan Yesua, bukan. Kenapa nama Isa? Karena itu translate. Berikut, saya akan kasih contoh-contohnya supaya bapak-bapak sedikit tercengah. Kembali ke topik lah, kepanjangan ini. Ini semuanya loh. Ini masih sangat terkait dengan translate. Makanya jangan diperlebar. Enggak. Saya nggak mau diskusi lebar. Ya, kembali ke masih Theos. seputaran translate nama. Masih kembali ke Theos. Seputaran translate nama, Pak. Gantian udah. Siap. Sebentar. Kembali ke Theos. Oke. Jangan putar-putar. Nggak putar, masih sama kok. Ya. Itu brother saya mau muter lagi sedikit dulu dan brother Hendy mau lanjut. Itu yang salah, bro. Iya, tunggu dulu, brother. Ini yang salah, bro. Misal, contoh nih ya, brother Sang kasih info seperti itu, di dalam original text tidak ada nama Jesus ya, tapi orang pakai di dalam. Aduh, jangan melebar, brother Jia. Jangan melebar ke sana. Kita nggak bahas Yesus di sini. Takut. Oke. Sekarang kembali ke topik. Kembali ke topiknya adalah Theos. Ya, jangan membahas Yesus, jangan membahas perjanjian lama. Tidak ada Theos di perjanjian lama, oke? Khusus Theos di Yohanes 1 pasal 1. Biar nggak muter kemana-mana. Iya. Ya. Theos, kembali ke topik ya. Saya ulang sekali lagi supaya orang biar teredukasi nih. Kita bongkar ini pembohongan LAI ini. Iya. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa? Silakan. Oh, saya. Ya. Theos ditranslate menjadi Allah, terkadang Tuhan. Saya ulang kembali. Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tolong jujur. Apa? Terkadang Allah, terkadang Tuhan. Oke, baik. Terkadang. Ini jawaban masuk akal nggak kalau pakai terkadang? Masuklah. Masuk ya. Oke, coba jelaskan kenapa terkadang Allah, kenapa terkadang Tuhan. Maksudnya apa? Cocokologi. Biarin dia pusat. Biarkan dia pusing sendiri dengan kata-kata terkadangnya. Saya mohon ampun beribu ampun. Ini saya penumpang saya sudah datang. Ampun. Oke, silakan terkadang-kadang. Baik. Siap. Ya, Pak. Kita tadi kembali ke mall tadi itu. Kembali ke mall. Supaya kita bisa ambil minuman dulu. Ya udah di-mute dulu, kasihan dia kedengeran penumpangnya. Sorry. Kita mengorbankan Grab cari duit di jalan, Pak. Iya, Bro. Ya, kita, Bro, hati-hati dalam mengendara. Semoga penumpang Anda sampai di tujuan dengan selamat. Bekerjalah dengan baik. Profesi Anda kami hormati. Kembali ke topik. Izinkan dulu ya, sih. Iya, kita edukasi dulu, Bang, sebentar ya. Oke. Ya. Theos, kalau mau jujur itu Tuhan. Sebagaimana kalau bahasa Inggris menjadi God. Nah, kenapa di Indonesia menjadi kata Allah? Inilah gabrulnya LAI. Sudah banyak teman-teman Kristen juga, bahkan sampai ada yang ke pengadilan untuk apa? Menggugat LAI ini. Kita kenal dengan namanya Pendeta Yakub Sulistyo. Beliau menggugat LAI bahwa jangan mempergunakan lagi kata Allah dalam menerjemah, karena itu tidak ada di original Bible kita. Tapi sayangnya Yakub Sulistyo dan kawan-kawan kalah. Ini intern Kristen sendiri membawa ke pengadilan loh ini. Aldo juga, Bang. Aldo. Sebentar, Aldo. ya sama dengan Aldo. Tapi Aldo belum ke pengadilan, Bu. Kalau Yakub Sulistyo pengadilan 10 tahun yang lalu. Nah, kita nanti terjemahan baru 2023 ini apakah masih ada? Kita tunggu. Tapi hasil diskusi kami bersama Aldo, Lucas Ricardo, yang berguru sama Edwin Pascalis, mengatakan tunggu saja, di sini ada kejutan besar. Ya kita tunggu dulu. Semoga saja 2023 nggak ada kata Allah lagi. Steven Chen mau naik, Abu Ya, tapi kalau masih ada kata Allah, ya kita hajar tiap hari. Dan akan menimbulkan ya kekalahan dalam berdiskusi. Kenapa? Landasannya salah menerjemah, dipakai untuk berdiskusi, ya udah kalah yang ngotot. Itu intinya kira-kira dari saya. Jadilah penerjemah yang jujur. Karena Tuhan itu adalah objek sembahan atau sebutan, Allah itu adalah nama pribadi yang disembah. Bukan nama sebutan. Ya, Bang, parahnya lagi dia balik loh. Kalau kita kan Allah itu proper name, ya kan? Tuhan itu sebutan. Nah, dia balik. Allah itu katanya sebutan Tuhan yang proper name. Jadi kalau Yesus Tuhan ya Yesus gitu loh. Kan kacau juga kalau mereka seperti itu. Lanjut. Ya karena korbannya itu dari terjemahan awal, Bu. Stephen Chan sebenarnya terjemahan ini kapan sebenarnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu kapan sebenarnya ya? Ini dengan siapa, Bang? Bible itu kira-kira kapan ya? Saya mau tahu juga ya. Ini dengan siapa, Bang? Majelis. Oh, Pak. Ini Bang. Kalau untuk menerjemahnya kita jujur ya. Waktu menerjemahnya itu masih dalam kolonial Belanda. Ya, sebelum ada Leidecker datang gitu ya. Klaim mereka kan kebanyakan klaim mereka bahwa terjemahan Al-Qur'an yang meniru Bible, kata Allah itu kan harus kita kembalikan lagi bahwa terjemahan sendiri, terjemahan sendiri Al-Qur'an jelas lebih dulu dong. Sementara kalau di Al-Muqaddas
Al-Muqaddas sendiri itu bukan Allah di situ kan, Rabb di situ, Iya. Rabbi. Itu jelas Tuhan. Kitabul Muqaddas itu 867 Masehi, kurang lebih 200 tahun Al-Qur'an sudah ada. Jadi Kitabul Muqaddas itu 867 Masehi, Al-Qur'an udah sempurna, sudah jadi bisa dibaca dengan berbentuk tulisan. Jadi Kitabul Muqaddas itu datang setelah ada Al-Qur'an. Termasuk di Indonesia juga. Sejarahnya bagaimana? Duluan Al-Qur'an masuk di Nusantara daripada Bible. Elohim. Ya, lu sorry batuk. Sejarahnya adalah begini. Di zaman dulu, ya, sebentar Bang. Di zaman dulu menerjemahkan Bible itu ke bahasa Indonesia itu bukan dari original teks tapi dari bahasa Belanda yang dibawa oleh penjajah ini. Minta tolong diterjemahkan kepada ulama-ulama kami, pakcik-pakcik kami. Anda mungkin kenal namanya Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Itu fotonya dan namanya ada di Museum Lembaga Alkitab Indonesia, diabadikan di sana. Berkunjunglah oten-oten ke sana. Siapa itu Abdullah bin Abdul Qadir Munsi? Mereka diminta tolongi untuk menerjemahkan. Yang namanya kiai kita, ustadz kita itu orangnya itu positive thinking. Bahwa yang begini ya Allah. Waktu saya nggak banyak Bang. Kita bisa bahas yang tadi nggak ya? Waktu saya nggak banyak nih masalahnya, 5 menit aja. Ya silakan Bang. Ya. Tadi apa yang kalau di Yohanes 1 ayat 1 itu dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan bukan God. Apa Bang? Lord. Oh ya. Theos. Salah bro. Salah bro. Ntar dulu bro ya. Theos itu diterjemahkan ke bahasa Inggris apa Bang? Theos. Saya bacain original teksnya ya Bang ya. Saya bacain ya. Tunggu dulu ya. Saya bacain dulu biar nggak salah. Saya bacain. En harke en hologos. Kai hologos en proston theos. Nah ini masalahnya di sini Theos. Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris KJV apa Bang? Gimana? Theos diterjemahkan ke bahasa Inggris jadi apa Bang? Begini, kita balik dulu ke dasarnya ya. Ya Theos Di Bang, dalam dasarnya Alkitab akar itu, katanya Theos. Theos itu Elohim. Nggak bisa Bang, ini Greek loh Bang. Ini Greek Yunani loh Bang. Bukan kita membahas Hebrew. Loh. Sekarang Anda tadi bicara masalah Allah dan apa tadi yang iya Theos. Theos ini diterjemahkan Theos diterjemahkan ke bahasa Indonesia jadi apa Bang? Theos itu Allah. Dasarnya? Kok dasarnya? Ya dari mana Theos menjadi Allah Bang? Dari mana? Belajar di mana? Di dalam Alkitab itu, kalau di dalam bahasa Ibrani itu ada YHVH. YHVH itu diterjemahkan dalam Alkitab bahasa Indonesia dan tulisannya adalah Tuhan dengan huruf besar semua. Nah, itu proper name. Proper name. Apa bedanya huruf besar huruf kecil Bang? Oh beda. Apa Karena kalau bedanya? Tuhan dengan huruf T-nya huruf besar dan yang lainnya huruf kecil, itu adalah Adonai. Apa bahasa Indonesia mau mengajari Anda huruf besar semua dan huruf besarnya saja yang awal itu berbeda Itu sudah makna? kesepakatan yang di terjemahan Alkitab. Itu berarti Anda menabrak bahasa Indonesia Bang. Anda menabrak KBBI. Maksudnya? Ya Anda menabrak KBBI kok. Ini nggak ada urusannya dengan KBBI, contoh Bang. nih. Ini kita berbicara Contoh, tentang Bang. etimologi. Contoh dulu, Bang. Tuhan huruf besar Dan semua. aturan yang ditetapkan Dengerin dalam dulu. Alkitab yang diterjemahkan Iya, oleh dengerin dulu, Bang. LAI. Dengerin. Tuhan huruf besar Anda semua. kembali ke karena di LAI tidak ada di sana dibedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Sementara Pak, kenapa Anda berpikir dibedakan. landasan berpikir Anda itu tidak menggunakan ke KBBI sementara terjemahan kan butuh bahasa lain. Karena Itu kan terjemahan, kesepakatan yang berarti sudah dibikin tidak bisa, mau tidak mau Anda harus menggunakan bahasa Indonesia. Oh, berarti tidak kita nggak mungkin nyambung kalau terjemahan. begitu. Kalau Anda memaksakan Ya, salah KBBI, memang itu etimologi yang tidak Anda nyambung. bawa terus mau dikaitkan dengan KBBI pasti otomatis akan berubah menjadi Tuhan, bukan menjadi Allah. Itu bedanya di situ masalahnya. Bikin kamu sendiri aja Bang, bikin kamu sendiri. Oh, kalau begitu kita nggak bisa berdiskusi Bang. Sorry Bang ya. Ya udah Bang, Anda nggak berilmu sih. Percuma Bang, Bukan Anda nggak berilmu, tapi Anda memutar-mutar situasi. Ya udah kalau kemudian begitu membuat narasi Anda sendiri. Ya Theos Tapi diartikan Anda tidak mau memahaminya langsung dari sumbernya. Ya, Theos diartikan ke bahasa Theos itu Indonesia apa? diterjemahkan Allah. Dari mana dasarnya? Karena dari Ibrani ke dari mana? Akar katanya. Coba tunjukkan akar kata Allah di Bible Anda. Diterjemahkan menjadi Theos. Tunjukkan akar kata Allah di Bible Anda di mana? Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Di mana akar katanya? Original teksnya, bukan terjemahannya. Di mana? Maksudnya? Di mana ada akar katanya kata Allah di Bible Anda di original teks di mana? Allah itu terjemahan. Iya, akar katanya di mana? Karena di dalam sumbernya Alkitab Anda Allah itu kan menerjemah. proper name. Sumbernya Anda menerjemah itu dari mana menjadi Allah? Sumbernya apa? Maksudnya gimana sih Bang? Saya bingung ini sama Anda. Saya ulang kembali. Bahasa Indonesia itu Allah itu ada nggak bahasa Indonesia? Iya, Anda mengambil kata Allah itu sumbernya. Jadi dari bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Oke, Ibraninya apa? Diterjemahkan menjadi Allah. Dalam Ibrani itu Elohim diterjemahkan menjadi Allah. Dari Hong Kong, kamu nggak ngerti. Kalau YHWH itu diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar semua. Kalau Itu Adonai itu diterjemahkan menjadi ilah.
Pahami ilah, bedakan ilah dengan Allah. Elohim itu ya ada kata imbuhan. Itu jamak. Akang nggak ngerti, turun deh bang, malu-maluin bang, turun sana. Malu-maluin. Malu-maluin. Anda yang nggak bisa berdiskusi karena Anda memaksakan apa yang Anda mau. Bukan memaksakan, ini kita jujur menerjemah. Loh, ini saya katakan tadi bahwa di dalam Alkitab itu Tuhan yang dengan huruf besar, dengan Tuhan yang kalau begitu coba Anda bacakan dulu. Tapi Anda memaksakan. Coba Anda baca original teksnya Yohanes 1, coba baca. Umat terjemahan ini bisa apa? Coba Anda baca original teksnya ya, Yohanes 1 pasal 1. Coba baca. Saya nggak bisa bacanya. Nggak bisa baca kan? Nggak bisa baca kan? Ini, tunggu ya, biar saya. Bagaimana Anda mau diskusi? Dengar ya. Ini judulnya, ini topik berat bang, berat. Ini berat. Ini lihat. Ini topik berat. Makanya kalau bukan saya masalah berat ini bang. kita berbicara masalah substansi, bukan masalah bahasa. Ya enggak, iya justru ini bahasa. Substansinya terjemahan Theos itu ke dalam Alkitab itu apa? Kan itu substansinya. Persoalannya adalah Anda memaksakan saya untuk memutar-mutar, membuat orang bingung, terus kemudian Anda membangun narasi Anda sendiri. Anda membangun kesimpulan yang seperti yang Anda mau. Itu yang Anda mau. Persoalannya bang, Anda nggak bisa baca original teks Bible abang, Anda buta huruf. Saya tidak harus baca untuk mengertinya. Ya, bagaimana Anda mau mengerti kalau karena saya bisa buka? Karena saya bisa buka di sini. Ya, coba baca. Bagaimana Anda bisa menarasikan sesuatu kalau sumber awal Anda tidak bisa membaca? Harusnya Anda bisa membaca sumber awal sehingga Anda mampu menarasikannya. Itu dulu yang dibangun. Ini kan kita berbicara tentang Theos. Ya, apa itu tentang Theos? Elohim. Ya, apa artinya Theos? Theos itu diterjemahkan Allah. Oke, dasarnya? Dasarnya? Karena Elohim dari Ibrani, Elohim ini perjanjian baru. Elohim. Loh, gimana? Elohim itu siapa Elohim? Elohim itu Allah. Dari mana lu belajar di mana? Anda menarasikan diri sendiri ya. Lu belajar di mana? Loh, saya belajar dari Alkitab. Dari mana Elohim menjadi Allah, bro? Enggak ada. Itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Kalau ke bahasa Inggris Allah itu bahasa apa? Allah itu bahasa apa? Itu terserah Anda, urusan Anda lah itu. Kita berbicara bahasa Indonesia sekarang. Urusan Anda. Gimana sih urusan Anda? Allah itu bahasa Arab, bro. Sekarang saya tanya, Allah itu sudah jadi bahasa Indonesia apa enggak? Enggak, bahasa Arab tetap bahasa Arab. Oh, kalau begitu tidak pernah menjadi bahasa Indonesia itu Allah. Anda mematahkan semuanya. Berarti Anda mau memiliki itu sendiri. Oke, baik. Menurut harusnya Anda menuntut negara, bukan menuntut Alkitab. Ya, Allah itu siapa menurut Anda? Allah itu siapa menurut Anda? Anda mau berbicara yang mana sih? Anda kadang ke sana, kadang ke sini. Saya pengen dengar ketahuan Anda punya. Allah itu siapa? Di sini negara sudah benar loh. Negara di sini sudah benar mengartikan Theos itu sebagai Tuhan, God itu sebagai Tuhan, sudah benar negara. Kenapa negara mesti dituntut? Ya, yang dituntut adalah lembaga Alkitab Indonesia yang menarasikan, mengartikan kata Theos menjadi Allah itu. Ya, Nestar, nggak apa-apa. Kita ke topik aja. Stephen, Allah itu siapa bro menurut Anda? Allah itu siapa? Allah itu YHWH, tergantung tulisannya. Ya. Oke. Karena Allah itu di dalam Alkitab ini tolong Anda pahami, jangan Anda paksakan seperti yang Anda mau. Karena kita sedang berbicara Alkitab, bukan sedang berbicara Al-Quran. Kita sedang berbicara Alkitab. Jadi kita harus memahami kesepakatan yang ada di Alkitab. Iya udah. Allah di itu dalam siapa? Alkitab itu. Iya udah. Allah itu siapa tadi? Ulang. Allah itu diterjemahan dari Elohim kalau dalam Alkitab. Oke, berarti bukan Yesus ya? Nah, Anda muter-muter. Tadi Anda bilang jangan ke Yesus, sekarang Anda muter-muter. Alah, udahlah. Oke, jadi Tuhan Anda Elohim ya? Udah. Anda bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Itu masalahnya Anda. Gantian. Berarti Tuhan Anda Elohim ya? Oke, jelas? Oke, Tuhan Anda Elohim, yakin ya? Oke. Elohim itu, Anda tahu nggak Elohim? Coba saya tanya, Elohim itu apa sih? Ya Elohimmu kan. Kenapa kamu minta ke saya? Elohimmu itu Tuhanmu. Anda bilang bahwa Anda mengerti Alkitab. Coba jelaskan Elohim itu apa sih? Di dalam Alkitab Elohim itu maknanya apa? Saya bicara makna. Saya ajari kau. Beresit bara Elohim. Pada mulanya Elohim menciptakan, begitu ya. Jadi Elohim ini pencipta. Coba lihat, baca bahasa Indonesia yang apa diterjemahkan di sana? Ya, pada mulanya apa? Pada mulanya Allah menciptakan. Lah udah, jadi berarti Elohim itu apa? Berarti kemudian Elohim diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Theos. Makanya di Yohanes 1 ayat 1 itu Theos itu diterjemahkan jadi Allah. Udah. Berarti di sini begitu. Udah, saya rasa udah selesai. Karena Anda akan muter-muter kemana-mana, kemudian Anda akan merogoy. Oh aduh, oke lah. Ya. Diam ya. Selamat. Assalamualaikum. Selamat siang. Terus. Kabur. Di sini artinya, di sini lagi Gabrul menerjemahkan mulai dari kejadian 1. Itu bukan urusan saya hanya menjelaskan apa yang sudah ada. Gantian bicara. Anda mau menjelaskan apa yang belum ada atau gimana? Gantian bicara. Saya hanya bisa menjelaskan apa yang sudah ada. Masalah itu masalah Gabrul dan sebagainya. Tapi secara substansi itulah yang ada. Steven, tunggu dulu. Brother Henry tunggu dulu. Jangan dilebarkan ya. Persepsi Steven, terjemah dalam bahasa Indonesia Allah itu benar atau tidak? Ini bukan masalah benar dalam pandangan dari sudut mana ini? Kita bicara benar dalam pandangan mana? Ntar dulu, Dari sudut pandang mana ini? Karena kebenaran itu tergantung sudut pandang. Bang Handi, jangan pintar-pintar lah Bang Handi. Ntar pada kabur semua.
Jangan dibentar dulu bro. Ya, saya belum selesai. Gue tabok nih orang. Gue tabok nih orang ini dengan ilmu tinggi nih. Gue tinggiin. Sore ini aku mau kasih ilmu yang tinggi gitu ya. Dia pikir gue nggak belajar original teks mereka ini si buta huruf nih. Dengerin baik-baik. Beresit bara Elohim. Ya. Beresit bara Elohim et ha samain ve et haaretz. Dengerin baik-baik terjemahannya. Itu ayat berapa itu? Di mana? Masa saya baca begini kamu nggak tahu dasar buta huruf lu? Itu namanya kejadian 1, bro. Anda ini kalau ngomong seenak Anda aja. Ya karena kamu buta huruf. Seluruh Indonesia ini. Waduh, ya saya baca orinya kamu itu apa? Dengan Anda. Dengerin dulu. Ini orang kok ngasih kesempatan ngomong sih? Udahlah kau. Ya boleh sih dia nggak tahu bebelnya gue baca. Sabar. Jangan marah. Kamu ngomong seenakmu sendiri. Kasih. Orang. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan, bro. Sabar, bro, sabar. Gue baca original teksnya, dia tanya apa itu? Berarti dia nggak paham buta huruf ini. Nah kan? Ya lu buta huruf lalu saya berbicara tentang Anda tersinggung. Kemudian lapor. Itulah makanya orang malas masuk ke room Anda. Ya udah nggak usah masuk. Biarlah Anda sendiri yang di sini. Iya, saya ulang ya. Masa kamu nggak tahu yang saya baca? Beresit bara Elohim et ha samain ve et haaretz gitu ya. Pada mulanya Elohim. Terus di dalam kurung dikasih kata Allah oleh LAI. Saya ulang ya. Beresit bara Elohim. Dalam kurungnya itu kata Allah. Et ha samain artinya langit dan bumi. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi di kejadian 1 itu. Kok baca originalnya? Apaan tuh lu baca tuh? Ini orang kok paling alergi baca original teks Bible-nya. Makanya hari ini saya mau tinggiin tapi gak ada lawan. Giliran gue pakai anak apa namanya materi wajib belajar katanya itu melulu. Ini serba salah gue. Gimana dong? Sudah turun. Takut dia. Aduh. Brother Hendy itu mau mulai debate, orang langsung turun. Kenapa itu? Ya karena mereka nggak tahu original teks Bible. Betul kata Pak Ustadz tadi ya, Pak Majelis, bahwa ya mereka ini nggak mau jujur. LAI adalah sumbernya ini semua. Ya udah kalau Theos ya Tuhan. Ya kalau Elohim ya Elohim aja. Kalau Yahweh ya Yahweh aja kan begitu. Kita sih sebenarnya itu nggak keberatan Anda mempergunakan kata Allah itu, tapi tempatkan pada tempatnya. Sebagaimana para ulama-ulama termasuk Abdullah bin Abdul Qadir dulu itu ya, itu positive thinking, membantu penerjemahan LAI dari bahasa Belanda ke Indonesia. Positive thinking bahwa Allah itu cuma satu yang disembah. Nah seiring dengan perkembangan waktu gitu ya seperti tadi kata Ka'bah, kata Assalamualaikum, kata istilah-istilah Islam mulai ditinggal, Rabi, guru dan seterusnya itu mulai ditinggalkan begitu. Nah yang tinggal sekarang yang paling melekat yang nggak bisa ditinggalkan oleh LAI adalah kata Allah dan Rasul, termasuk sampulnya Alkitab, termasuk kata firman dan seterusnya itu. Kenapa sih nggak mau pakai Bible aja gitu? Sampulnya Alkitab itu kan nama lain Al-Quran. Kenapa? Ya karena apa? Dia harus beradaptasi dengan mayoritas Islam yang ada di Indonesia. Dia orang tahu nggak sejarah LAI seperti apa sih? Dari dulu dari Inggris ke Belanda, lembaga Hindia Alkitab Hindia Belanda, kemudian diterjem langsung setelah Indonesia merdeka tahun 1954 menjadi lembaga Alkitab Indonesia resmi di Pajajaran Bandung, kemudian pindah ke Jakarta di Jalan Keramat Raya di sana. Pergilah jalan-jalan di sana baca. Masa kalah dengan kami gitu loh? Dari mana? Siapa yang kasih tahu? Nah, terjadilah sekarang ini pembohongan massal. Tapi alhamdulillah masih banyak orang-orang yang bisa jujur dalam menerjemah seperti Romo Aldo, Pak Lukas, Luka Yakob Selistio dan kawan-kawan masih ada lah begitu. Untuk itu ya marilah jujur dalam menerjemah LAI. Kasihan orang-orang kayak gini. Anda nggak malu itu loh diskusi kayak gini kemana-mana. Ditanya singkat apa arti Theos? Apa jawabannya? Apa tadi? Bisa kemungkinan Allah, kemungkinan Tuhan ya. Kadang-kadang Allah, kadang-kadang Tuhan. Kan aneh. Malu-maluin gitu loh. Ya untuk itu teman-teman, mohon maaf saya bukan yang mau mendominasi, tapi orang kayak gini memang harus diajar supaya pintar gitu loh. Ajar bro. Oke? Ajar bro. Siapa nih mau diajar juga nih? Siapa nih? Iya boleh. Hajar. Ajar bro. Hajar. Siapa itu? Berilmu nggak? Oh nggak berilmu ini. Kalau nggak berilmu kita turunkan ya. Lu. Iya. Kita turunkan. Betul. Turunkan aja kalau nggak ada ilmu. Ya. Bro Januari, Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Saya tanya balik dulu. Nanya balik. Saya tanya dulu. Saya datang nanya kamu, Tuhanmu ada berapa? Satu. Mana? Oke. Oh, Abu Adi turun dulu. Yes, brother. Dia minta Tuhanmu ada berapa? Di sini diskusi. Dia minta mana Tuhanmu? Nah, sekarang kita jawab dong. Kita harus jawab. Iya, jawab dong. Untuk mau mengetahui Tuhan itu bukan melihat dengan mata. Tuhan itu atau Sang Pencipta itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Oke, karena dia tidak ada setara dengan apapun, tidak seperti dengan makhluknya. Tapi untuk mengetahui kalau Allah itu ada adalah lihat ciptaannya. Itu jawaban kami, bro. Sekarang saya gantian bertanya. Gantian, Tuhan kamu ada berapa? Banyak. Turun lu, Tuhan banyak. Siapa namanya Tuhanmu kalau banyak? Siapa namanya? Tuhan saya Yesus. Ya. Tuhan kamu Yesus?
Iya. Mana datanya Yesus Tuhan? Ayo. Oh, banyak, baca Mana? aja kitab. No? Mana? Itu. Mana? Kamu Di mana? Di mana Yesus?